Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Natasha Putri Wilafri dengan dokter pembimbing Dr. Prima Mayasari, spesialis mata konsultan yang akan membahas tentang secondary glaucoma. Penglihatan merupakan salah satu fungsi vital manusia yang sangat bergantung pada integritas saraf optik. Glaukoma sering disebut sebagai silent type of sight karena dapat merusak penglihatan secara perlahan tanpa kita sadari, yang ditandai oleh neuropati optik progresif disertai gangguan lapangan pandang. Namun, kerusakan ini terjadi secara spontan, melainkan dipicu oleh berbagai penyakit lain, dan inilah yang kita sebut dengan glaukoma sekunder. Adapun klasifikasi dari glaukoma sekunder ini berdasarkan mekanismenya. Yang pertama adalah open angle glaucoma. Pada glaukoma sudut terbuka, sudut bilik anteriornya tetap terbuka, namun terjadi peningkatan resistensi pada trabecular meshwork-nya. Secara histopatologisnya dapat ditemukan adanya deposisi material ekstraseluler dan juga adanya disfungsi sel endotel trabecular dan juga penyumbatan oleh pigmen atau debris inflamasi. Gangguan ini menyebabkan penurunan kemampuan filtrasi aqueous humor sehingga tekanan intraokulernya meningkat secara perlahan. Kedua, ada angle closure secondary glaucoma. Angle closure secondary glaucoma ini terjadi obstruksi mekanik sudut bilik anterior oleh iris atau struktur lain. Mekanismenya itu meliputi pupillary block sehingga dia terjadinya peningkatan pada tekanan posteriornya dan adanya iris terdorong ke anterior. Lalu ada pun non-pupillary block, yaitu terjadi seperti rotasi korpus ciliary atau membran fibrovaskular. Akibatnya, trabecular meshwork ini tidak dapat diakses oleh aqueous humor, sehingga terjadi peningkatan tekanan intraokular yang cepat dan signifikan. Adapun patofisiologisnya. Pada patofisiologis ini kita mulai dari faktor etiologinya, yaitu neurovaskularisasi, trauma okular, inflamasi seperti uveitis, adapun kelainan lensa seperti katarak matur, serta penggunaan steroid atau pasca operasi mata. Semua faktor ini kemudian menyebabkan gangguan pada sudut bilik mata. Gangguan tersebut dapat berupa sumbatan pada trabecular meshwork, penutupan sudut bilik mata, pembentukan sinekia, serta adanya deposisi sel dan debris, serta menyebabkan terbentuknya membran fibrovaskular. Akibatnya terjadi hambatan aliran aqueous humor sehingga outflow-nya menurun. Kondisi ini menyebabkan peningkatan tekanan intraokular. Dengan peningkatan TIO ini akan menimbulkan dua mekanisme utamanya. Yang pertama, mekanisme vaskular, yaitu terjadinya iskemia dan gangguan perfusi pada saraf optik. Dan yang kedua itu mekanisme mekanik, yaitu dengan penekanan pada lamina cribrosa. Dengan kedua mekanisme ini berujung pada kerusakan saraf optik. Selanjutnya terjadi gangguan lapangan pandang, degenerasi sel ganglion retina, serta menyebabkan kebutaan yang bersifat reversibel. Adapun manifestasi klinisnya, yang pertama penurunan penglihatan. Penurunan penglihatan ini terjadi akibat kerusakan progresif saraf optik dan sel ganglion retina, sehingga lapangan pandang menyempit serta visusnya menurun. Selanjutnya, adanya peningkatan tekanan intraokuler. Peningkatan tekanan intraokuler ini merupakan akibat dari gangguan aliran aqueous humor, terutama karena hambatan pada trabecular meshwork-nya atau penutupan pada sudutnya. Selanjutnya, nyeri mata. Nyeri mata ini disebabkan oleh peningkatan tekanan intraokuler yang menstimulasi saraf sensorik pada kornea dan struktur intraokuler. Selanjutnya, itu ada cup to disc ratio meningkat, menunjukkan kerusakan saraf optik atau cupping akibat hilangnya serabut saraf retina secara progresif. Lalu ada mata merah. Pada mata merah ini akibat kongesti pembuluh darah episklera dan konjungtiva serta respon inflamasi pada peningkatan TIO atau penyebab sekunder seperti uveitis ataupun trauma. Lalu ada sinekia atau neurovaskularisasi iris. Pada sinekia ini adanya pelekatan iris yang menutup sudut bilik mata. Dan pada neovaskularisasi ini adanya pembuluh darah abnormal akibat iskemia dan membentuk membran yang menghambat outflow-nya, sehingga keduanya ini menyebabkan peningkatan tekanan intraokuler.
Lalu adanya halo di sekitar cahaya. Halo ini disebabkan oleh edema kornea yang mengganggu pembiasan cahaya sehingga muncul efek lingkaran seperti pelangi. Lalu ada edema kornea. Ini terjadi karena disfungsi endotel kornea akibat TiO yang tinggi, sehingga cairan masuk ke stroma kornea dan menyebabkan korneanya menjadi keruh. Selanjutnya ada sakit kepala dan mual muntah. Ini terjadi karena peningkatan TiO yang akut, sehingga menyebabkan stimulasi saraf, trigeminus, dan refleks otonom, sehingga muncullah gejala sistemik seperti mual dan muntah. Yang terakhir ada mid-dilated pupil. Itu biasanya terjadi pada akut. Nah, pupil ini berada di posisi tengah dan tidak reaktif akibat iskemia otot iris pada peningkatan TiO yang tinggi. Adapun mekanisme berdasarkan saraf optiknya. Yang pertama ada teori mekanik, ada teori vaskular, dan teori degeneratif. Adapun faktor resiko dari glaukoma sekunder ini, yang pertama ada diabetes mellitus, trauma okular, operasi mata, katarak, uveitis, dan juga steroid. Yang pertama, neovascular glaukoma. Nah, pada neovascular glaukoma ini merupakan bentuk berat glaukoma sekunder yang disebabkan oleh iskemia retina. Biasanya terjadi pada kasus diabetes mellitus. Pada hipoksia retina ini mengaktifkan hipoksia incodible factor 1 alpha yang meningkatkan ekskresi vascular endothelial growth factor atau VEGF. Nah, VEGF ini merangsang angiogenesis abnormal pada iris dan sudut bilik mata yang membentuk membran fibrovaskular, dan membran fibrovaskular ini menutupi trabecular meshwork sehingga mengalami kontraksi dan menyebabkan sinekia anterior perifer, sehingga terjadi penutupan sudut permanen dan peningkatan tekanan intraokular yang sangat berat. Selanjutnya ada traumatic glaukoma. Trauma menyebabkan kerusakan struktural pada sudut bilik mata, termasuk angle recession dan juga ruptur trabekular. Kerusakan ini menyebabkan gangguan kronik pada outflow aqueous humor yang dapat memicu peningkatan tekanan intraokular bahkan bertahun-tahun setelah trauma. Lens-incute glaukoma. Pada kasus ini biasanya terjadi pada kondisi tertentu seperti katarak matur. Nah, lensa ini mengalami pembesaran atau perubahan struktur yang menyebabkan blok pupil dan juga peningkatan tekanan di bilik posteriornya, sehingga iris terdorong ke depan dan menutup sudut bilik mata. Selanjutnya ada uveitis glaukoma. Pada glaukoma uveitis ini, inflamasinya itu menyebabkan infiltrasi sel radang sehingga terjadinya peningkatan protein dalam aqueous humor, sehingga menyebabkan obstruksi trabekular, trabekulitis, dan juga pembentukan sinekia. Selain itu, mediator inflamasi seperti prostaglandin dan sitokin turut mengubah permeabilitas dan fungsi trabekular meshworknya. Yang terakhir ada steroid-incute glaukoma. Steroid ini mempengaruhi ekskresi gen pada sel trabekular meshwork dan menyebabkan peningkatan deposisi matriks ekstraseluler, sehingga terjadinya penurunan aktivitas fagositik. Hal ini mengakibatkan penurunan outflow aqueous humor dan peningkatan tekanan intraokular. Selanjutnya ada pemeriksaan penunjang. Yang pertama ada tonometri, tujuannya untuk mengukur tekanan intraokular. Selanjutnya ada perimetri untuk menilai gangguan lapangan pandang. Ada lagi gonioskopi yang digunakan untuk menilai sudut bilik mata. Dan yang terakhir ada fundoskopi untuk mengevaluasi saraf optik. Berikut tata laksana untuk glaukoma sekunder yang bersifat komprehensif. Pertama, dengan melakukan penurunan tekanan intraokular, dan yang kedua, penanganan penyebab utamanya. Dengan terapi ini dapat berupa obat-obatan seperti beta blocker, prostaglandin analog, dan inhibitor karbonat anhidrase. Serta bisa juga dengan dilakukan tindakan laser seperti ridotomi hingga intervensi bedah seperti trabekulektomi atau pemasangan drainase device. Dengan pendekatan terapi harus disesuaikan dengan mekanisme dan etiologi yang mendasari. Berikut contoh gambar glaukoma sekunder pasca operasi katarak kongenital. Selanjutnya pada gambar yang bawah itu merupakan gambaran tampak hifema, yaitu akumulasi darah di bilik anteriornya. Perdarahan ini terjadi akibat ruptur pembuluh darah iris atau badan siliar pasca trauma atau tindakan operasi, dan darah mengendap di bilik anterior dan dapat terlihat menutupi pupil. Kondisi ini dapat menghambat aliran aqueous humor melalui trabecular meshwork sehingga meningkatkan tekanan intraokular dan berpotensi menyebabkan glaukoma sekunder. Sekian dari saya, terima kasih.